Tak pernah terlintas sama sekali di pikiranku untuk bermain api dengan istri Om Marno, kerabat jauh ayahku itu. Ya, meskipun semua itu akibat kecerobohan ayahku sendiri. Semua itu bermula 1 tahun yang lalu, di mana saat itu aku harus mengikuti masa magang sebagai calon karyawan pabrik tembakau ternama di kotaku. Sebelum menjadi pekerja tetap, aku diharuskan magang dulu sebagai percobaan di pabrik cabang selama 1 bulan. Sebenarnya di sana rencananya aku berniat untuk kos, tapi usulan itu ditolak oleh ayah, dan justru memintaku untuk tinggal di rumah Om Marno, kerabat jauhnya. Mungkin tujuannya baik, yaitu untuk menghemat biaya selama aku di sana. Padahal sebetulnya aku kurang begitu senang. Walaupun itu kerabat sendiri, aku merasa kurang leluasa untuk melakukan apa-apa. Tapi berhubung ayah sudah menelepon Tante Rina, istri Om Marno, maka terpaksalah aku tinggal dengan mereka. Singkat kata, perjalanan dari rumah pun kulalui lancar, hingga akhirnya tiba di kediaman mereka. Om Marno dan Tante Rina memiliki 1 putra yang usianya lebih tua dariku. Namanya Surya. Saat itu hidupnya sudah cukup mapan, sehingga bisa membeli rumah sendiri dan tinggal terpisah dari orang tuanya. Biasanya hanya setiap akhir pekan, Surya akan datang untuk menengok orang tuanya. Om Marno dan Tante Rina pun belum terlalu tua. Kutaksir usia mereka belum sampai 50 tahun. Rumah mereka besar dan memanjang ke belakang. Dan di sana, aku menempati kamar Surya. Letaknya di bagian depan dekat ruang tamu. Dan berdempetan dengan kamar tante dan omku itu. Selain itu, di sana juga ada ruangan gym yang biasa digunakan Om Marno dan istrinya di waktu senggang. Sebenarnya aku sudah kenal lama dengan tante dan omku itu. Lantaran dulunya mereka mengontrak rumah di dekat rumahku. Barulah setelah Om Marno naik jabatan, mereka harus pindah dan menetap di kota yang saat ini mereka tinggali. Om Marno sendiri berperawakan gemuk dan agak botak. Sementara istrinya Tante Rina nyaris tak berubah. Hanya saja ia sedikit lebih gemuk, tapi tetap cantik. Seperti dulu aku tahu. Seminggu pertama tinggal di sana, aku mulai merasa nyaman. Apalagi kamarku seperti kamar-kamar lainnya yang ber-AC. Selain itu, di sana juga tak banyak penghuninya. Hanya om dan tante serta seorang pembantu. Itu pun kalau Om Marno ada di rumah, lantaran pekerjaannya yang merupakan pengusaha membuat pria itu jarang ada. Meski begitu, ada satu hal yang membuatku sangat betah di sana, yaitu kebiasaan Tante Rina yang sering menggunakan singlet jika sedang santai di rumahnya. Tak ayal pesona dan harismanya pun acap kali membuatku canggung. Bagi Tante Rina mungkin hal itu sudah biasa, tapi bagiku hal itu lebih dari keindahan biasa. Selain itu hampir setiap pulang dari magang, jantungku sering deg-degan melihat beliau tidur siang dengan pintu dibiarkan terbuka. Belum lagi kalau lagi fitness, keringat dan lain-lainnya bikin aku tak berani menatapnya lama-lama. Hingga memasuki minggu kedua, ada satu kejadian yang akhirnya membuat keakraban kami berubah. Aku tak ingat tepatnya hari apa, tapi sejak pagi, aku agak heran lantaran Tante Rina tak keluar di kamarnya. Biasanya ia selalu menungguku setiap aku hendak berangkat atau pulang magang. Dan kata Bi Ijah pembantunya, Tante Rina rupanya sedang kurang enak badan. Siangnya saat aku istirahat pulang, aku pun melongok memastikan Tante Rina di kamarnya. Kebetulan beliau baru saja selesai makan dan bersantai sambil nonton TV. Kata Ijah tadi, Tante sakit ya? Tanyaku sambil berdiri di depan pintu. Cuma flu biasa kok, Ruth. Oh ya, kamu makan sendiri dulu ya. Tante sudah makan barusan sekalian minum obat, kata Tante Rina, diselingi senyuman. Karena aku pikir hanya sakit biasa, akhirnya selesai makan, aku kembali berpamitan untuk kembali ke pabrik. Sorenya, kusempatkan diri untuk memastikan keadaan Tante Rina di kamarnya. Waktu itu ia sedang mengotak-atik ponsel, sambil duduk bersandar di divan. Gimana Tante? Apa udah mendingan? Udah kok Ruth, demamnya sudah turun. Mendengar itu pun, aku lega. Ya udah kalau gitu Tan, aku tinggal ke kamar dulu ya, kataku, lalu berbalik hendak pergi dari kamarnya. Tapi baru saja sampai di depan pintu, mendadak Tante Rina memanggilku.
Oh ya Ruth, kamu bisa bantu nguyut tante nggak? Wah, tapi Rudy belum pernah nguyut loh Tan. Kalau diuyut sih sering, jawabku, mengumbar senyum sambil mencoba menawar. Gimana kalau Rudy panggilin Ija aja ya Tan? Mana mau dia? Dia kan alergi sama balsem, kamu aja lah. Kamu nggak alergi juga kan Ruth? Pinta Tante Rina, yang membuatku gelagapan. Belum lagi ketika ia kembali berkata, ayo sini, tutupin sekalian pintunya ya. Tante Rina sambil melambaikan tangannya. Sebenarnya aku ragu, tapi lantaran sungkan untuk menoyak, akhirnya ku tutup pintu, lalu melangkah ke arahnya. Taruh dulu dong, tasnya. Lagi-lagi Tante Rina memerintahku. Akhirnya tak ayal ku letakkan tasku itu di kursi riasnya. Dinginnya udara AC, seperti tak terasa akibat gerah yang tiba-tiba kurasakan. Tepatnya gerah karena jantungku mendadak deg-degan. Tanpa babi bu, Tante Rina duduk membelakangiku, lalu sekonyong-konyong melepas kabinet, menyisakan bungkusan serta segitiga bermuda itu. Jantungku terasa berhenti berdetak memperhatikannya. Meski terdapat lipatan-lipatan, tapi tetap saja tak mengurangi keindahannya. Oh ya Ruth, balsam sama koinnya ada di meja ya. Aku tak menjawab lantaran tiba-tiba ia tengkuyap di depanku. Terus terang seringkali jemawi ini hemetar saat membantunya. Sebetulnya aku pernah sih nguyut kakakku, tapi tadi aku sengaja beralasan untuk menghindari tugas berat itu. Belum lagi pandanganku yang selalu terarah pada segitiga bermuda di depanku. Agak paten dikit dong Ruth, kata Tante Rina tiba-tiba. Aku memang sengaja tak terlalu paten, karena khawatir ia akan berseru. Apalagi beberapa kali sempat ku dengar ia bergumam sendiri saat ku uyut di sekitar dua benua itu. Lambat laun, aku pun mulai terbiasa dengan situasi yang semula terasa canggung itu. Apalagi, selama perbantuan itu Tante Rina juga mengajakku ngobrol, diselingi candaan ringan. Kamu pintar juga ya Ruth, paten juga lama-lama. Memang ucapannya terdengar biasa, tapi entah kenapa di telingaku justru begitu menggoda. Ah, Rudy asal aja kok Tan. Ingin rasanya aku menanyakan apakah dua anugerah itu ingin diuyut juga, tapi sayangnya, aku tak seberani itu. Singkatnya 1/4 jam kemudian, perbantuan itu pun selesai. Kubereskan balsem dan koin ke tempat semula, setelah itu kuambil tasku, dan hendak berpamitan padanya. Makasih lo ya Ruth, kata Tante Rina. Iya Tante, mudah-mudahan nanti seger lagi ya. Aku menjawab sambil membuka pintu, dan menutupnya kembali. Lalu bergegas ke kamarku. Perahu motor yang sedari tadi hormat, lantaran perbantuan itu, memaksaku untuk langsung mandi, dan melatih jemawiku di sana. Malam harinya saat aku dan Tante Rina bersiap makan malam, rupanya Surya putra mereka datang. Waktu kecil kami memang cukup akrab. Itulah sebabnya kami tak canggung, bahkan selesai makan, Surya mengajakku nongkrong di kafe langganannya. Sebelum kami pergi, Surya sempat berpesan pada Tante Rina, agar salah satu kunci rumah dititipkan padaku. Sehingga nanti jika aku pulang, aku bisa masuk sendiri tanpa membangunkan siapa-siapa. Singkatnya selesai dari kafe, kira-kira hampir tengah malam Surya mengantarku pulang. Surya langsung pulang, sementara aku langsung mengunci pagar depan dan melenggang masuk dalam kamar. Tapi, sialnya pada saat aku di kamar, aku tak bisa langsung tidur. Lantaran tadi, terlalu banyak minum, dan alhasil, aku jadi sering bolak-balik ke kamar mandi. Tapi entah yang keberapa kalinya ke kamar mandi, sayup-sayup ku dengar derit pintu depan kamarku terbuka. Dengan berjingkat aku melongokkan kepala ketika ku buka pintu kamarku. Nampak Tante Rina duduk di ruang keluarga, sambil mengamati ponselnya. Aku yang penasaran lantas mengamatinya dari kejauhan. Kenapa Tante Rina menyendiri di sana tengah malam, pikirku dalam hati. Dan yang membuatku heran, tak lama kemudian, Tante Rina mengeluarkan benda seperti tabung dari sakunya. Jantungku berdegup tatkala Tante Rina tiba-tiba meletakkan waster tak menyisakan kabinet lainnya. Dan sambil rebuahan, ia mulai menggunakan tabung tadi sebagai alat kebaikan negara. Aku menahan napas memantau keuletannya itu. Jarak antara aku dengan Tante Rina memang tak terlalu jauh, sehingga bisa kudengar seruan kebaikan dari tempatku. Rudy. Iya betul, seperti itu Rur. Aku tersentak mendengar seruannya itu.
Kukira aku salah dengar. Tapi begitu Tante Rina kembali melajukan tabung LPG itu, seruannya makin jelas di telingaku. Aku tak tahu, apakah Rudi itu namaku, atau nama orang lain. Tapi yang pasti selama aku di sana, tak pernah ada teman pria datang menemuinya. Detak jantungku makin tak beraturan. Sebenarnya, aku masih ingin memperhatikan siaran baik itu, tapi berhubung khawatir Tante Rina menyadari keberadaanku, maka aku putuskan untuk kembali ke kamarku. Di kamar aku terus terbayang kejadian itu. Aku jadi heran, kenapa Tante Rina seperti itu, sementara suaminya masih ada. Entahlah, aku juga tak tahu. Dan sejak hari itu, selama tinggal di rumah Tante Rina, aku harus berjuang ekstra keras, menahan keinginanku. Tapi usaha itu rupanya gagal, lantaran ada kejadian yang tak kuharapkan terjadi padaku. Tepatnya, di hari Sabtu. Paginya entah kenapa, Tante Rina mengajakku untuk fitness bersama. Godaan pertama hari itu adalah penampilan Tante Rina yang tampil dengan pakaian wetat. Di tahap itu aku masih bisa menahan diri lantaran aku sering membuang muka saat bersitatap dengannya. Selesai fitness, godaan kedua kembali menggedor imronku. Tante Rina keluar dari kamar mandi yang ada di ruang fitness dengan handwalk yang sepertinya kekecilan. Kembali gejolak baik, makin meronta-ronta dan ingin rasanya memiupnya. Tapi itu hanya di lubuk hatiku, lantaran lagi-lagi aku memalingkan muka, berpura-pura sibuk membereskan peralatan fitness. Sampai Tante Rina berlalu dan masuk ke kamarnya. Usai sarapan, aku pamit pada Tante Rina untuk jalan-jalan sebentar, sambil mengalihkan pikiranku dari hal-hal baik tadi. Jam 2 siang, aku kembali dengan membawa oleh-oleh kue untuk Tante Rina dan Om Marno. Tapi rupanya kudapati rumah dalam keadaan sepi. Biasanya kalau Sabtu Om Marno pulang jam 1, sehingga kuletakkan kue tadi di dapur, lalu memutuskan untuk istirahat di kamarku. Tapi di saat aku hendak memejamkan mata, mendadak aku dikejutkan oleh suara ketukan di pintu. Aku berdesir ketika Tante Rina berdiri di ambang pintu dengan menggunakan daster. "Udah makan kamu, Ruth?" tanya Tante Rina yang kujawab. "Sudah kok, Tan. Tadi makan di luar." "Uyutin Tante lagi dong, Ruth. Mau kan?" kata Tante Rina sambil tersenyum. "Tentu saja. Aku panas dingin. Aku bermaksud akan keluar kamar, karena kupikir aku akan membantunya di kamar Tante Rina. Tapi ia lebih dulu melangkah masuk. Di sini aja nggak apa-apa kan, Ruth?" katanya. Belum sempat aku menjawab, Tante Rina lebih dulu menutup pintu, dan sekilas ku dengar ceklek yang berarti pintu itu dikunci. Aku terpaku di tempatku, karena menyimpan kekhawatiran Om Marno akan pulang saat itu. Tapi rupanya Tante Rina bisa menebak kekhawatiranku. Om Marno tadi udah pulang. Terus dijemput Surya, diajak ke rumah mertuanya. Katanya sih, mau bermalam di sana. Sedikit lega aku mendengarnya, tapi bersamaan dengan itu, Tante Rina melangkah ke arahku lalu duduk tepi di fence. "Tante, kok nggak ikut?" tanyaku, menyembunyikan kegugupanku. "Nggak ah, Tante bilang masih agak nggak enak badan, padahal males aja," jawabnya, yang tiba-tiba saja berbalik tengkuyap. Sontak aku kaget, tapi entah kenapa, ragu-ragu kembali, kuuyut punggung tanteku itu. Aku hanya berharap ia tak berbalik menghadapku, sebab jika itu terjadi, ia pasti kaget menemukan gelembung hormat di sayungku. Aku berusaha tetap tenang, karena rasa takutku untuk dianggap kurang ajar masih lebih besar daripada keinginan itu. "Kaki dong, Ruth," pinta Tante Rina setelah 15 menit aku membantunya. Tanpa banyak tanya, aku pun menurutinya. Mula-mula memang kaki saja, tapi lama-lama hijrah ke singgasana, tepatnya di sekitar gerbang kehidupan dunia. Tante Rina sama sekali tak protes, dan hal itu membuat pikiranku kemana-mana. Meskipun udara kamar dingin karena AC, tapi keringatku gobios. Mungkin karena dorongan keinginan yang tertunda. Tapi dorongan itu justru membuatku tanpa sadar berkata, "Dasternya bikin susah, Tan." Untung-untungan aku berkata begitu. Maksudku, andai ia tak mau aku tak rugi, kalau mau berarti rezeki, hehe. Ternyata yang kudapat adalah rezeki, karena mendadak Tante Rina beranjak dan meletakkan daster menyisakan segitiga bermuda Hindia. Sontak aku melongo,
Bahkan tak sadar aku menelan ludah. "Idih Rudi genit ah," ujarnya sambil mencubitku, lantaran menyadari ekspresi kagetku. Seketika aku tersipu malu. Ia lantas rebuahan lagi, dan saat itu pula keinginanku makin menjadi-jadi. Tak peduli nanti ia akan marah atau benci, yang terpenting keinginanku bisa terkabul saat itu. Selagi Tante Rina rebuahan, kusiapkan perahu motor siaga itu. Dan entah keberanian dari mana, kupeyuk Tante Rina saat itu juga. Seketika Tante Rina tersentak, seperti kaget, lalu terdiam. Aku yakin ia tahu jika ada perahu motor yang nemplok di benua itu. Dan anehnya, ia tak marah. Bahkan pada saat aku memindahkan segitiga bermuda, Tante Rina justru seperti oke-oke saja. Tapi, pada saat aku hendak melajukan perahu motor itu, mendadak Tante Rina berbalik ke arahku. Tampak ia tersenyum, seolah memintaku untuk terus menunaikan kebaikan itu. Akhirnya, sambil memberi sambutan, perahu motor pun melaju pada jalur baik itu. Dan saat itulah terdengar seruan syahdu. Tak kukira, angan-anganku selama 2 minggu terwujud saat itu. Secara konsisten perahu motor yang semula melaju sedang-sedang saja, berubah satset seiring berjalannya waktu. Tak ayal musibah banjir bandang pun melanda. Dan ketika aku hampir tiba, mendadak Tante Rina beranjak. Dan hal mengejutkan terjadi begitu saja. Tante Rina menangkap pundi kebaikan yang terpancar begitu nyata. Beberapa menit berlalu, kami masih sama-sama diam dengan perasaan masing-masing. Sampai tak lama kemudian, Ruth, kalau misalkan Tante masih ingin, apa boleh? Mendengar hal itu, tentu saja aku mengangguk. Dan tanpa menjawab, kurubah haluan negara untuk menjalankan misi kedua itu. Dan ya, sepanjang siang, hingga malam itu, kami isi dengan kebaikan-kebaikan bersama. Aku seolah tak percaya, jika hari itu Tante Rina benar-benar mengeksplorasi kebaikannya. Namun sayangnya kebaikan itu terjadi di minggu-minggu terakhir, aku tinggal di sana. Beruntung Tante Rina pun tak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Setiap ada kesempatan, baik aku dan Tante Rina selalu menyempatkan waktu, mengulang kebaikan bersama. Tentunya diselingi obrolan mesra dan sambutan baik lainnya. Dan dari sanalah terkuak sebuah fakta mengejutkan. Yang ternyata, Surya bukanlah putra asli Tante Rina dan Om Marno. Mereka merawat Surya sejak ia masih kecil, yang mereka bawa dari panti asuhan. Dan rahasia lain yang diungkap oleh Tante Rina, yaitu pernikahannya dengan Om Marno. Ternyata hampir 2 tahun, mereka tak lagi menunaikan kewajiban bersama. Lantaran Om Marno ketahuan selingkuh, dan hal itu mempengaruhi psikologis Tante Rina. Pernikahan yang selama ini terlihat harmonis itu hanyalah sandiwara belaka. Aku tercengang mendengar pengakuan belak-belakan tersebut. Termasuk kegemaran Tante Rina yang sering melatih Jemawi untuk sekedar menyalurkan kesenangannya. Dan hal yang membuatku lebih terkejut lagi, dengan terus terang Tante Rina cerita, jika ia selalu berdeswir setiap kali diuyut olehku. Ia juga mengaku sangat bahagia bisa menyelesaikan masalahnya denganku, meskipun sadar jika aku keponakannya. Tak heran saat aku harus pulang, Tante Rina menangis karena berat melepas kepergianku. Tapi mau tak mau, kami pun harus berpisah. Karena aku tak ingin rumah tangganya semakin hancur lantaran kehadiranku di rumah itu. Biarlah rahasia itu tetap menjadi rahasia yang akan menjadi kenangan dan tak akan terlupakan untuk selamanya.